Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan masuk ibadah. Kita ibadah dengan dasar firman Tuhan. Keluaran pasal 23 ayat 25. Beribadah dan sungguh-sungguh, maka air minuman kita diberkati Tuhan. Roti makanan kita diberkati Tuhan. Dan Tuhan menjauhkan kita dari sakit penyakit. Bukankah kita membutuhkan di dalam situasi kondisi sekarang ini? Tuhan berjanji, Tuhan tidak berdusta. Dan janji Tuhan itu selalu dua unsur, bagian kita dan bagiannya Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan. Pagi hari ini kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati kami, sepenuh jiwa kami, seantero kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Kita bersama-sama memiliki hati yang tetap percaya kepada Tuhan, amin. Sepanjang tahun ini kita akan melewati bersama dengan Tuhan. Mari dengan iman kita katakan, hatiku percaya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan masbukku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Hey. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan masbukku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, amin. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya.
dan biarlah kita menjadi umat-umat yang tetap percaya. Amin. Tuhan, Kaulah satu-satunya pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Amin. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Amin. Sebab Tuhanlah pengharapan kita. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku. Mari sekali lagi katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Amin. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang
jemaat Tuhan, kita katakan dengan iman, sebab Tuhan pengharapan kita satu-satunya. Mulutku penuh, mari kita berikan pujian kepada Tuhan. Amin. Kepadamu ya Yesus, glory, haleluya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku haleluya dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin, haleluya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allah kami, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yesus sendiri menyatakan, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan itu kekal. Dan Amsal pasal 4 ayat 22 mengatakan apa? Simpan firman Tuhan itu, hikmat Tuhan itu dalam lubuk hati yang paling dalam. Dan dikatakan apa? Bagi kita yang mendapat pesan Tuhan dari kebenaran, itu menjadi kehidupan bagi kita. Bahkan kesembuhan bagi tubuh jasmani kita. Luar biasa kebenaran ini. Masakan Tuhan cuma ngomong yang muluk-muluk? Tentunya tidak. Kebenaran firman Tuhan kita yakini, pasti. Karena Tuhan itu pasti. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa surgawi, kami bersyukur pada saat ini kami bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami bisa memperkatakan, kami bisa mewujudkan dalam hidup kami, dan kami akan melihat kebenaran itu nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Di dalam situasi kondisi sekarang ini sangat penting untuk kita wujudkan dalam hidup kita ini. Menjadi tenang di bawah kaki Tuhan. Mari kita membaca Yesaya pasal 30 ayat 15 sampai dengan 21. Yesaya pasal 30 ayat 15 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan. Seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit,
namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Puji Tuhan. Kasih Tuhan, dalam situasi kondisi sekarang ini, dampak dari wabah pandemi, dan Indonesia juga terkena wabah virus corona dan membawa dampak, kita lihat sudah mengena sejuta orang positif COVID-19. Kekasih Tuhan, tentunya ini sangat meresahkan ya. Kapan selesai? Tidak jelas. Kita berdoa untuk vaksin yang telah diterapkan, agar mereka yang sudah menerima vaksin ya ada kekebalan tubuh, jangan sampai terus meningkat. Kasih Tuhan, tentunya dampaknya itu sangat ya besar dalam hidup kita, baik kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan kita, usaha kita, ya, kehidupan kita. Nah, di sini kita mulai memikirkan masa depan bagaimana ini. Kapan selesai? Ketika pemerintah menerapkan PSBB sudah berjalan dengan bisa ada kegiatan lagi. Tetapi kemudian meningkat. Sekarang diterapkan PPKM. Penerapan pembatasan kegiatan masyarakat. Dibatasi. Nah, ini harusnya selesai tanggal 25 Januari, tapi diperpanjang sampai 8 Februari. Nah, dalam kehidupan yang demikian, kita tidak tahu kapan selesai. Bagaimana nanti masa depan. Nah, di sini kekasih Tuhan, satu hal yang bisa kita lakukan, kita datang di bawah kaki Tuhan. Kita merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Siapa lagi yang kita harapkan? Kita datang kepada Tuhan itu berdasarkan firman Tuhan ini. Kita perhatikan ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Bertobat. Jangan sampai dalam situasi kondisi yang demikian, kita di dalam keadaan panik. Sehingga apalagi mereka yang ada hutang piutang, debt collector mulai menagih dan mempermalukan. Kita jadi malu, bahkan tetangga jadi tahu penagih-penagih datang. Nah, di sini kekasih Tuhan, di dalam menyelesaikan masalah itu, ya ada empat model. Ada orang punya masalah di depan. Ya, ketika dia melihat masalah itu, dia mengambil jalan samping, cara lain, atau menghalalkan segala cara. Nah, ini akhirnya masalah satu belum selesai, datang masalah yang baru. Bisa terjadi gali lubang tutup lubang. Model yang kedua, ada masalah di depan. Dia ada di tengah-tengah masalah itu dan terus berputar di masalah itu. Tidak menyelesaikan masalah. Ada model yang ketiga, ada masalah di depan. Dia tidak menghadapi masalah itu, melainkan melarikan diri. Nah, ini juga tidak betul. Ya, jangan sampai seperti yang terjadi. Ya, uang teman dibawa lari. Ya. Nah, model yang betul, yang keempat ini model, ada masalah di depan, hadapi kenyataan. Kalau memang salah ya, hadapi, selesaikan dan baik-baik. Dan kita menghadapi bersama dengan Yesus Kristus. Nah, ini yang benar. Menghadapi bersama Yesus Kristus. Kalau kita memang sudah salah, tidak taat, karena keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, ya kita menyusahkan diri. Pertama mungkin seperti contoh kita
kredit, ya. Nah, kita kredit barang ini, barang itu. Pertama mungkin bisa ya mengangsur dengan baik. Tetapi karena situasi sekarang ini akhirnya menjadi kacau, panik, bingung, debt collector telepon, debt collector datang, marah-marah. Nah, ini akhirnya kita menjadi stres, depresi. Kasih Tuhan, kalau memang kita karena tidak taat kepada firman Tuhan, dan kita juga tidak bersyukur dengan apa yang ada, dan demikian juga ya, masalah-masalah yang kita buat itu karena keinginan-keinginan kita ini. Keinginan mata, daging, gangguan hidup. Nah, ini menyusahkan diri sendiri. Kita perlu menata hidup ini dengan baik. Tujuan kita diciptakan kekasih Tuhan ya. Alkitab menunjukkan tujuan utopi, tujuan tertinggi dalam hidup kita adalah kita hidup ini untuk memasyurkan nama Tuhan Yesus. Tetapi sekarang ini belum terlambat kekasih Tuhan. Toto hidup ini. Ditoto hidup ini. Jangan kita khawatirkan kehidupan kita. Kalau kita bekerja menurut panggilan sebagai apa? Sebagai pengusaha, sebagai karyawan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelajar. Nah, di sini kita harus memahami bahwa kita ini manusia sangat-sangat terbatas. Kesadaran ini penuh bahwa kita ini kecil di hadapan Tuhan. Kecil. Ya, seperti Yesus sendiri berkata di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai dengan 30. Yesus mengatakan apa? Iya. Tuhan menunjukkan rahasianya itu. Kepada siapa? Kepada orang kecil. Tuhan sembunyikan bagi orang pandai, orang bijak. Bukan orang pandai, orang bijak tidak dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan. Kenapa Tuhan nyatakan kepada orang kecil? Kalau orang bijak, orang pandai sangat dibutuhkan dalam pelayanan bagi kaum intelektual. Orang kecil ini bukan orang miskin, orang tidak punya apa-apa. Orang kecil ini menyadari bahwa dia terbatas. Sepandai-pandainya tetap terbatas. Sepengalaman tetap terbatas. Ya. Dan menyadari bahwa Tuhan itulah Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi. Yang menciptakan langit yang maha-maha itu, maha luas. Yang tidak terbatas itu. Yang menciptakan bumi. Lihat bumi dengan segala kekayaannya. Kekayaan yang Tuhan nyatakan dalam ciptaannya. Kekasih Tuhan, ini yang Yesus katakan, kesadaran penuh kita datang di bawah kaki Tuhan. Penunjukan kerendahan hati kita. Penundukan diri kita. Penunjukan sebagai kita butuh Tuhan. Disitulah saudara bisa memperhatikan. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Segala sesuatu itu sudah ada di tangan Yesus. Itu sebabnya Yesus mengatakan, marilah, marilah yang letih lesu dan berbeban berat. Ini secara bahasa aslinya yang capek secara batin. Mungkin sekarang saudara sedang capek secara batin. Masalah satu belum selesai, datang masalah yang lain. Masalah yang lain belum selesai, datang lagi. Capek. Nah, di sini Yesus sendiri mengundang, gratis. Marilah. Marilah yang letih lesu dan berbeban berat. Belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Nah ini, tidak ada satu sekolah kekasih Tuhan yang bisa mengajarkan kita hati yang lembut, hati yang ada penundukan diri ini. Hati manusia kalau kita perhatikan dalam Yesaya pasal 50 ayat 4. Hati manusia itu karena dosa suka memberontak, suka berpaling, gengsi, merasa dirinya pandai, merasa dirinya bisa. Akhirnya disitulah Tuhan tidak bisa bekerja. Belajar, Yesus katakan belajar. Ini Yesus sendiri yang mengatakan loh. Belajar. Nah ini suka duduk di bawah kaki Tuhan. Suka duduk di bawah kaki Tuhan. Jadi tenang. Yesus sendiri mengatakan apa? Engkau akan mendapat kelegaan, lego, ya, ayam tentrem. Engkau akan mendapat ketenangan. Nah ini kekasih Tuhan.
Yesus sendiri yang menjamin. Ini bukan janji-janji muluk atau khotbah-khotbah yang dengan hiasan-hiasan begitu bagus, janji-janji yang tinggi-tinggi, yang muluk-muluk, yang seperti hiasan-hiasan saja. Tidak. Yesus sendiri mengatakan ini kebenaran yang hakiki. Dalam perjanjian lama ini juga ditunjukkan dengan bertobat. Biasanya orang kalau ada masalah panik, ya menjadi, pikirannya sudah jadi judek, ya mampet, maka bisa menghalalkan segala cara. Di sini sangat prinsip bertobat. Jangan pakai cara-cara berdosa. Jangan pakai cara-cara dirinya, cara saya. Ya. Ini kesombongan. Siapa kita ini? Pakai cara Tuhan. Nah ini. Bertobat dan tinggal diam. Jangan panik, tinggal diam. Lihat, kamu akan diselamatkan. Ingat, diselamatkan ini kata yang dalam. Kita semuanya membutuhkan diselamatkan. Diselamatkan dari hukuman dosa. Diselamatkan dari neraka. Diselamatkan dari jeratan utang. Diselamatkan dari kesulitan kesukaran. Nah ini, diselamatkan. Yang sangat prinsip keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa itu mukjizat yang paling besar. Dalam hidup ini keselamatan itu adalah mukjizat yang tidak terbalaskan. Seharusnya kita dimurkai karena dosa kita. Tetapi puji Tuhan, dengan kita beriman kepada Yesus Kristus. Darah Yesus yang tertumpah di kayu salib itu menghapus, mengampuni dosa kita. Seberat apapun. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 8, lihat. Sekalipun dosamu merah kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Merah kesumbah akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini menegaskan seberat apapun. Sampai dikatakan, mari kita berperkara. Sampai begitu rupa. Dosa kita diampuni oleh curahan darah Yesus. Kekasih Tuhan, ini dosa seberat apapun dosa kita. Diampuni Tuhan. Diampuni Tuhan, dihapus oleh darah Yesus. Darah Yesus yang suci, yang kudus itu bahkan melindungi kita. Kekasih Tuhan di sini. Ini diselamatkan. Itu mukjizat paling besar. Apa yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan tidak cukup membalas kasih Tuhan, yaitu keselamatan jiwanya. Itu sebabnya kita perlu kesadaran penuh bahwa kita ini sudah diselamatkan itu semata-mata anugerah Tuhan. Kita yang tidak layak dilayakkan. Pemberian semata-mata kasih yang berkorban, kasih yang tampak pamrih, kasih yang Yesus nyatakan dalam pengorbanannya di kayu salib. Selanjutnya dikatakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ini ada power kalau kita tetap tenang. Kalau kita panik, akhirnya iman kita bercabang. Di satu sisi kepada Tuhan, di sisi yang lain kita mulai bimbang. Karena ketidakpercayaan jadi panik. Nah, firman Tuhan katakan apa? Tenang. Ya tidak bisa Pak Sewi, saya ini sedang panikin Pak Sewi. Masalah saya ini kalut sekali. Bagaimana saya bisa tenang? Nah, di sini kita harus mau belajar. Kalau firman Tuhan katakan dalam tinggal tenang, bisa. Masakan Tuhan menyuruh kita sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Nah di sini. Tenang. Karena kita punya dasar. Percaya kepada Tuhan. Nah ini. Tenang kita bukan ngawur. Tenang kita bukan dipaksakan. Tenang kita bukan berdasarkan perasaan. Perasaan manusia mudah labil karena situasi kondisi. Rasul Paulus saja seorang cendekiawan, logika berperan, nalar lebih berperan, itu orang cendekiawan. Lihat Rasul Paulus katakan apa? Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Aku berjalan dengan iman, bukan dalam penglihatan. Karena dengan kita melihat kok terjadi ini ya, kok terjadi itu ya.
Firman Tuhan mengatakan begini, tapi kenapa terjadi begini, begitu, begini, begitu. Akhirnya, panah-panah ini menggoncangkan iman kita. Disinilah Rasul Paulus berjalan dengan iman, percaya sungguh-sungguh, iman. Percaya sungguh-sungguh ini bukan sesuatu yang rumit, bukan definisi yang rumit. Saya memberikan contoh konkret. Ketika Yesus bersama murid-muridnya di atas perahu di danau, datanglah angin topan yang menggoncangkan, sehingga murid-murid pada waktu itu menjadi ketakutan melihat suasana, perasaannya menjadi takut melihat angin topan yang menggoncangkan mereka. Nah, kekasih Tuhan, saat itu Yesus ada tidur di buritan. Mereka panik, mereka bangunkan Yesus, dan Yesus bangun. Yesus mengatakan, "Di manakah imanmu? Di manakah imanmu? Di manakah imanmu?" Dan Yesus menedukkan angin badai itu. Nah, yang dimaksudkan di manakah imanmu? Iman mereka itu sebetulnya ada di buritan itu, yaitu Yesus Kristus sendiri, itu iman kita. Jadi iman itu jangan didefinisikan begitu rumit. Jangan didefinisikan begitu membingungkan. Banyak orang mendefinisikan iman Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dari segala sesuatu bukti yang ke depan. Ibrani 11 ayat 1, dasar dan bukti. Kekasih Tuhan, di sini Ibrani 11 ayat 1 itu bukan definisi iman, itu unsur iman. Untuk mengharapkan sesuatu harus dasar, ada iman percaya. Untuk supaya itu terbukti harus ada iman. Nah, di sini itu unsur iman. Kemudian dicontohkan tokoh-tokoh iman. Iman itu adalah apa, saudara? Jangan kita membuat rumit definisi iman. Iman itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Yesus Kristus itu sendiri. Sekali lagi, iman itu adalah Yesus itu sendiri. Sudah, titik. Jangan didefinisikan berbelit-belit, mempersulit. Yesus itu adalah iman kita itu sendiri. Nah, di sini, di manakah imanmu? Di mana Yesus di dalam hidupmu itu? Nah, di sini kita lihat. Dengan tinggal tenang dan percaya. Percaya kepada siapa? Yesus Kristus. Terletak power, kekuatan, kuasa. Ini. Nah, ini orang yang mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus. Bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan? Apakah ketika dalam keadaan darurat, dalam keadaan sudah kepepet, apakah sudah di dalam keadaan sakaratul maut, baru Tuhan saya nasar, Tuhan saya nasar, Tuhan saya nasar? Terlambat. Hubungan itu dijalin dalam perjalanan waktu. Jadi sering saya tegaskan, selagi masih ada kesempatan. Nah, ini, bangun dan ukurlah sesuai Wahyu 20, Wahyu pasal 14 ayat 11, Wahyu pasal 11 ayat 1. Kita lihat di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Bangun, suruh bangun. Apa bangun begitu saja? Kemudian ketika tidak ada dana digeletakkan, bangun dan ukurlah. Bangun apa? Manusia rohani, saudara. Baik Tuhan, itu tubuh kita ini adalah baik Tuhan. Yang kedua adalah mesbah doa, kehidupan doa kita. Yang ketiga, ibadah kita. Sekarang tidak boleh ibadah dalam kerumunan besar. Bagaimana dengan ibadah keluarga saudara? Nah, ini bangun manusia rohani saudara. Mesbah kehidupan doa saudara. Ibadah saudara. Bangun sampai kepada the best. Kalau perlu excellent. Nah, ini waktu Yesus datang kedua kalinya, ayat 2 Wahyu 11 ayat 2. Kalau sampai kita tidak membangun, mengukur, waktu Yesus datang keadaan kita, rohani kita kacau balau, di depan doa kita juga kacau balau. Kalau sempat asal-asalan, ibadah kita pun kalau sempat. Nah, bagaimana kita bisa mengalami pengangkatan? Yesus datang sebagai mempelai laki-laki,
Masa dia menjemput jemaat mempelai perempuan yang amburadul. Nah, di sini kekasih Tuhan. Lihat, dengan tinggal tenang. Kita tinggal tenang ini bukan berdasarkan perasaan. Kita punya Yesus. Kita percaya Yesus, itu kekuatan kita. Nah ini. Nah, di sini jangan berdosa dalam perkataan, pikiran, hati, dan perbuatan. Lihat, tetapi kecenderungan manusia apa? Mau pakai cara duniawi, cara saya. Yaitu pakai kuda, kekuatan manusia, kekuatan hewan, kekuatan di dunia ini. Ya, kamu mau naik kuda, ya, dan lari cepat. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Ini pakai cara instan. Kalau perlu menghalalkan segala cara, pusing amat, pokok masalah selesai. Maka kamu akan lari dan lenyap. Kamu pun pula, katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Nah ini pakai siasat, perlu pakai politik, apapun caranya. Pokoknya masalahku selesai. Nah ini kalau sudah pokoknya repot. Ya, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Maka lebih susah lagi. Tambah susah. Nah ini, 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Ini 1 orang yang duduk tenang dan percaya, yang terletak power kekuatan Tuhan. Ini orang pertama akan terkena resikonya sendiri. Orang kedua akan lari. Orang yang ketiga akan terpirit-pirit, ya. Sekalipun 1000 orang mengancam, ya. Lihat, mereka akan terpirit-pirit 1000 orang. Tetapi kalau kita tidak pakai cara Tuhan, pakai cara sendiri, cara saya, cara menghalalkan segala cara, lihat, terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. 5 orang saja mengancam sudah lari terbirit-birit. Menjadi panik, kacau, bahkan sampai terpuruk, ya, sampai ente-entean. Ya, seperti belalang-belalang yang macam-macam dalam Yoel pasal 1. Ada belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengirip. Ya, nah ini belalang ini kalau saya tahu pertanian, yang makan hasil kebun, sisanya dimakan berikutnya oleh belalang selanjutnya. Dimakan tinggal rema-rema, ya, kemudian datang belalang terakhir. Rema-rema itu sampai dimakan habis, entek-entekan. Mungkin soal menghadapi masalah, satu masalah belum selesai, datang masalah yang lain. Masalah yang lain belum selesai, datang lagi sampai entek-entekan. Nah, di sini saudara sampai begitu fatal, sampai dikatakan apa? Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Lihat, sampai terpuruk. Ya, kalau kita lihat orang yang menaklukkan gunung itu, ya, bangga ditancapkan panji-panji, ya, sebagai tontonan bahwa dia sukses menaklukkan puncak gunung. Tetapi di sini kebalikannya, karena begitu terpuruknya sampai fatal, ya, sampai dia jadi tontonan. Nah, lihat di televisi, banyak kita ditunjukkan mereka yang ketangkap KPK, ya, kasus, ya, kemudian musibah, sampai begitu rupa. Ya. Nah, ini janji Tuhan. Ini kebenaran Tuhan. Harus kita yakini. Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Ini kebenaran. Justru Tuhan menanti-nantikan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada saudara. Bahkan dikatakan sebab itu Ia bangkit hendak apa? Untuk sayang saudara. Ini kebenaran. Hendak menyayangi kamu. Luar biasa. Sebab Tuhan adalah adil. Nah, sampai ditunjukkan, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Kita yang menanti-nantikan Tuhan itu adalah orang-orang yang berbahagia. Karena yang kita percaya itu Tuhan yang layak dipercaya. Sungguh, bahkan ditegaskan lagi, sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Tuhan akan mengasihani Tuhan. Tuhan itu adil. Tuhan adil. Dia Maha Penyayang, penuh belas kasihan. Itu adalah karakter Tuhan. Itu adalah kemahaan Tuhan. Ya. Dan di sini saudara perlu perhatikan, itu kodrat Tuhan.
penuh belas kasihan dan Maha Penyayang. Semua orang yang menanti-nantikan Dia berbahagia. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Nah, ini berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriamu, Ia akan menjawab. Nah, ini orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, mungkin kita dalam proses, tetapi Tuhan yang berjanji itu, apa yang kita alami proses ini, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tidak akan. Tuhan akan nyata, dan tetapi matamu akan terus melihat Dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Lihat, sampai ditunjukkan jalannya. Nah, kekasih Tuhan, mari dalam situasi kondisi sekarang ini, jangan nalar kita, jangan logika kita bertanya-tanya, kok doa terus saja Pak Sewi, doa lagi. Tetapi di sini bukan sekedar doa. Kita duduk di bawah kaki Tuhan, kesadaran penuh bahwa kita butuh Tuhan. Satu penunjukan sikap penundukan diri. Disinilah saudara akan lihat. Bukankah firman Tuhan katakan jadilah tenang. Kita punya dasar, kita punya Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Di situ terletak kekuatan. Dan justru Tuhan sedang menantikan untuk menunjukkan kasih-Nya, sayang-Nya. Itu kodrat Tuhan, Maha Penyayang, penuh belas kasihan. Ya, dan memang Tuhan adil. Tuhan adil. Di dalam keadilan itulah maka setiap kesalahan ditegur supaya bertobat. Tapi kodrat Tuhan itu tetap sangat-sangat prinsipil. Sangat prinsipil. Tuhan itu Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Ini, mari kita berdoa. Terpujilah Bapa Surgawi pada saat ini Tuhan. Belas kasihan Tuhan atas setiap pribadi pada saat ini yang mengalami kesulitan, kesusahan, yang mengalami pergumulan, yang benar-benar panik saat ini Tuhan, supaya mereka tahu bahwa mereka umat Tuhan. Mereka adalah Tuhan yang memiliki. Tuhan Gembala yang baik. Setiap pribadi adalah domba-dombanya Tuhan. Tuhan kenal dan Tuhan tidak membiarkan. Dan kami mau mengambil sikap Tuhan. Kami tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan ada, Tuhan hidup. Tuhan Maha Penyayang, penuh belas kasihan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Penatua Yakobus, sungguh kami percaya itu kodrat Tuhan. Ampuni kami Tuhan, karena keadilan-Mu, maka kami telah berbuat dosa, berbuat kesalahan. Ampuni kami Tuhan. Kami mohon ampun dan kami percaya sesuai 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kami minta ampun, maka Tuhan mengampuni kami. Kami mau mengambil komitmen Tuhan untuk tetap yakin bertobat, tidak memakai cara-cara berdosa lagi, tidak memakai cara-cara manusia, kekuatan manusia. Karena kalau kami memakai kekuatan manusia, maka kami dibawa kutuk dosa. Kami mau pakai cara Tuhan, dan kami mau duduk di bawah kaki Tuhan. Kami mau Tuhan belajar di bawah kaki Tuhan, sebab Tuhan lemah lembut dan rendah hati. Dan kami mau belajar di bawah kaki Tuhan sebagai seorang murid, supaya kami Tuhan dipertajam pendengaran rohani kami, dipertajam Tuhan telinga rohani kami, maka kami bisa menangkap apa yang Tuhan mau kerjakan sesuai firman Tuhan, sesuai Mazmur 90. Firman Tuhan sempurna dari Kejadian sampai Wahyu. Tuhan memberikan remah, dan kami percaya remah itu memberikan kami semangat, dan kami bisa mendapat pencerahan, iluminasi, sehingga kami bisa menemukan jalan keluar. Tangan Tuhan menengadah, tangan Tuhan memberkati kami. Tuhan membimbing kami, Tuhan terus beserta kami. Dengan duduk tenang, percaya kepada Tuhan, maka disitulah ada kuasa Tuhan yang bekerja. Puji Tuhan. Setiap pribadi pada saat ini, tangan Tuhan yang berloban di kayu salib menjamah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan secara khusus yang sakit Tuhan, pada saat ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bila Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan setiap pribadi yang memandang kepada Tuhan, disembuhkan Tuhan. Disembuhkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan bangsa negara kami Indonesia,
wabah COVID ini bisa teratasi. Mari Tuhan, vaksin yang telah diterapkan Tuhan berkati. NKRI tetap terpelihara. Berkati Indonesia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.